Siapa Mbak? Ini makan bawang. Bawang apa itu? Bawang hitam biar sehat. Oh, bawang hitam biar sehat. Buat sendiri tuh Mbak atau beli? Iya, buat sendiri 3 nih. Oh, 3. Kayak gimana Mbak Beli. bawangnya? Oh, gitu. Oh. Kemarin ini penuh sekarang habis. Ya bisa ini belum bangkrut Pak kemarin. Khasiatnya apa Mbak? Ya buat segala macam penyakit ini. Oh, gitu. Ya lambung, ya kolesterol, ya darah tinggi. Ini apik buat lansia. Lansia. Ya. Yang nggak lansia boleh nggak makan itu? Ya boleh. Boleh. Buat sendiri Mbak. Ya. Hari ini kita mau cerita Kita apa? horor. Cerita Oh, ya pernah Mbah. Mbah Kembar pernah mengalami cerita horor atau tidak selama Ya, hidupnya? Pernah. Pernah. Apa aja? Kalau dari Mbah Ti dulu atau Mbah Ton, terserah nih. Mbah Ti ya Papa. Kalau Mbah Ti itu cari kunci. Kunci apa Mbah? Kunci dah motor nak. Saya cari kemana-mana ndak ada. Terus saya sampai bingung di mana kunci itu. Loh, ketemu Mbah Ton jendela situ, padahal nggak pernah di situ. Tapi sering hilang gitu kuncinya. Iya, ya kunci itu. Di rumah ini Mbah? Iya, terus kemarin lagi ya hilang. Terus saya ndak tahu. Loh, di sana, di pojokan sana. Di bawahnya tangga. Iya, di bawahnya tangga sana. Padahal ndak ada orang itu. Lah yang mau nangis siapa Mbah? Ya saya sendiri, kok saya itu apa kelip-kelip. Iya. Dadake kunci di situ. Omah ini paling ada gendru. Tapi ada gendruan. menantunya Mbah Kembar pernah nggak? Atau anaknya Mbah Kembar? Pernah menantu Mbak Iya. kan di atas. Oh, tidurnya di atas, ya. Situ kamare lu. Dan lu malamnya ada orang nangis. Tetangga mungkin Mbah? Hah? Tetangga mungkin? Enggak ada tetangga kok. Oh Sudah iya, gitu tetangganya semua. kan Iya. sudah tua-tua juga ya Mbah ya? Iya. Nah, terus Suaranya masih kayak muda. iya, menantu Mbah ya takut. Terus akhirnya itu saudaranya ngasih apa? Daun bidara. Ya daun bidara. Terus sekarang kok sudah enggak pernah. Ya. Jadi tak beliin daun bidara waktu Iya. itu. Bidara apa Mbah? Yang iya serbuk ya. Itu. Akhirnya sampai sekarang kok enggak. Tapi rumahnya Mbah Ti memang sering ya Mbah kayak Iya, barang hilang rumahnya Mbak dari Ti dulu sering, ya Mbah. iya. Dulu ya pernah putu Mbahnya masih kecil. Itu Eldan tuh saya ndak tahu, saya gendong terus gini nangis saya gendong terus saya mendengar seperti apa jatuh buah gitu. Saya kaget, terus saya cari di kamar mandi juga ada. Terus akhirnya tuh Mbah sakit, dibawa rumah sakit. Terus kok itu Nangis terus ya. iya, terus katanya kok ditabuk gendruwo. Itu yang bilang siapa Mbah? Yang Bilang ya sing orang tua-tua gitu. oh di apa tuh namanya dikasuhin ke kayak Kayak paranormal. oh iya gitu, ya. tukang rukyah Iya, gitulah iya, ya. itu. Tapi nggak pernah lihat rumahnya Mbah, tapi kok tahu yang ada di pojokan Mbah sing buat nyuci kuwi ada terowongan gini yang belum dicor, padahal ya ada. Memang ada ya Mbah? Iya ada. Tapi orangnya belum pernah kesini. Belum pernah kesini, tapi itu loh manggone yang di situ kan ada cor-coran yang masih ada besinya itu belum dicor. Saya ya bingung. Oh iya ya tahu ya. Lah terus akhirnya sekarang diapain Mbah? Ditutup Ya, atau? Ya tidak ditutup, tapi ya itu sekarang sudah nggak ada katanya ya buat lewat. Oh buat lewatan. Oh gitu. Itu kan rumah suwung, sudah puluhan tahun anak suwung itu. Iya samping rumah, belakang Iya, rumahnya Mbah iya, Kembar ya. belakang Mbah itu suwung katanya di situ. Jadi rumahnya Mbah Kembar memang Mbah Ti sering ya Mbah. Dulu Iya. dulu pernah Mbah saya mau mandi, tak pikir ada orang mandi di kamar mandi, ternyata
nggak ada. Iya, kosong. Kayak gitu. Makanya sering diganggu-ganggu. Sekarang udah nggak pernah karena rame ya Mbak sekarang rumahnya. Itu Mbah yo rame, sudah pindah kapan? Pindah ya di situ, sudah nggak kesini. Oh, sering ya. Jadi memang kayak gitu tuh sebenarnya Anak ada mbahnya ya, Mbak? Pernah itu cuci anak mbah yang kecil tuh cuci. Kalau saya nggak ada. Padahal awalnya ada. Ada, terus anak mbah bilang antek rambut balik no, Dibalik tenan ya. dibalik no. Memang setiap rumah tuh sebenarnya ada ya Mbah ya. Ada. Cuman Nggak tergantung tahu. hantunya. Maksudnya setannya itu memang tukang ganggu Iya. apa enggak kayak Iya. gitu. Delala rumah Mbah Kembar ini setannya Nggak suka ganggu dulu Suka ya. ganggu. Sekarang udah nggak pernah ya. Enggak, sekarang sudah enggak. Ya semenjak itu dikasih apa? Bidara. Bidara itu sudah enggak. Kalau Mbah Ton ini pernah nggak Mbah? Dulu pernah Heeh. saya pergi di Gedung Adem sama di rumahnya ibu saya. Tapi saya pulang kok begitu jalan kok sepi, nggak ada orang. Oh, iya. Satu-satunya. Padahal itu ratan besar. Jalan besar ya. Ya, jalan besar. Ya, Awalnya ada mobil-mobil, ya Heeh. ada motor, ya truk kan ada kok. Awalnya itu ngeh nggak kalau itu jalannya itu jalan sepi. Awalnya nggak ngeh ya, nggak tahu. Terus yang tahu siapa? Yang tahu itu kok terus saya sampai dari Sumberjo, saya kan di Kedung Adem, sampai dari Sumberjo baru tahu itu jalan rel tuh. Awalnya tuh kan Mbah boncengan naik motor. Terus anaknya Mbah tuh sadar, loh ini jalan bukan ya yang biasanya Iya. dilewati gitu ya. Ya anak Mbah itu yang tahu dulu. Akhirnya Mbah Kembar juga Saya oh ya, iya. oh iya kok bukan jalan gitu ya, Nduk. Padahal yang dilewati memang sudah benar ya Mbah menggoknya. Ya. Tapi kok, terus jalan itu kok bukan jalan yang saya lewati dulu-dulunya, dan sepi gitu. Terus saya ya takut nanti yang kesasar gitu. Terus saya mata ayat kursi terus. Jadi waktu itu naik motor bareng, delalah anaknya Mbah Kembar sadar. Terus Ya. padahal tuh jalan sudah bener menggoknya, tapi kayak sepi, cuman iya. sawah-sawah doang. Padahal Ya, di situ bagus-bagus nah bagus-bagus ya Mbak. Padahal di situ bangunan semua. bagus-bagus, rumah-rumah bagus, tapi nggak ada rumah ya sama Rumah, sekali. iya. Terus Mbak sadar ternyata kayak disesatin gitu. Iya. Jadi kadang tuh di daerah Blora, daerah mana Mbak, hutan Blora ya, Iya, itu kan juga sering ya Mbak. Ya, sering. Bis Ya bis ada bis yang nyasar gitu. nyasar-nyasar. Nah itu Karena berarti ikut truk. Nah, tengah itu nyasar. mungkin ya salah satu kayak Mbah Kembar Iya. kayak gitu juga nyasar, Iya, rasanya disasarin juga. disasarin. Karena memang ngalamin sendiri gitu. Iya, alami sendiri. Saya yang alami sendiri. Kalau masih sadar nggak apa-apa katanya suami Mbah dulu. Kalau nggak sadar bisa-bisa hilang katanya Mbah. Suami Mbah dulu. Nah iya Kak, kalau nggak sadar kan bisa masuk ke Iya. dunianya mereka ya Mbak. Iya. Emang harus hati-hati dan perbanyak apa ini? Perbanyak doa ya. Doa. Biar nggak apa tuh diganggu makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin mereka nggak kelihatan, tapi mereka bisa lihat kita gitu, bisa ganggu kita. Oke, itu adalah cerita hari ini Mbak, cerita horor pengalamannya Mbah Kembar. Iya. Yang pertama pernah dihilangkan barang-barangnya semuanya, terus manantunya diganggu, ada yang nangis-nangis. Om Mbah Ton pernah disesatin di jalanan mau lewat Kedung Adem itu Sampai Sumberjo. sampai Sumberjo. Kalau suami Mbah itu dulu nah tahu gitu suami Mbah saya nggak tahu, tapi suami Mbah tahu. Terus ada kepala gunung ya tahu. Berarti ini apa punya indera keenam? Iya. Tahu gendruwo ya tahu. Saya dibilangi suami Mbah, tapi
tapi saya tidak pernah ini takut. Ya semoga kita nggak bisa lihat ya, Mbak. Nggak lihat wujud aslinya ya. Iya. Bahaya ini kalau Saya kita nggak lihat mau wujud dilihat. aslinya. Sering diganggu dulu. Waktu di mana, Mbak? Aku 36 tuh saya hamil besar jalan-jalan ya pernah kepala saya itu bosan badan saya ya nggak takut, cuma saya gini itu kalau kelihatan saya batak gitu nggak pernah Ganggu. ganggu terus sampai sekarang pernah. Jadi kalau diganggu malah kita harus berani ya. Harus berani. Kalau nggak berani malah diganggu terus. Iya, ganggu terus. Ya, itu adalah cerita horor hari ini. Buat lucu-lucuan, buat tambah-tambah pengalaman aja, jangan lupa di subscribe. Oke, itu dulu ceritanya Mbak Kembar hari ini.